Bab ke-25, semakin membaik. Mobil yang dikendarai Seto melaju menuju sebuah perumahan tempat Rani tinggal. Rani duduk di depan karena dia takut mual kalau duduk di belakang. Sementara di belakang ada Andi dan Sita yang duduk saling berjauhan seperti ada sekat di antara mereka. Mereka, kenapa Mbak Rani kok duduknya kayak gitu jauh-jauhan? Tanya Seto kepada Rani. Tahu tuh Mas, tadi aja waktu aku kembali ke klinik mereka berantem, aku sampai ngira kalau ada maling di klinik. Jawab Rani. Udah baikan aja, ngapain dari tadi berantem terus kayak tikus dan kucing, antara jodoh tahu rasa lo, seru Rani. Nggak mungkin. Kompak mereka. Tuh kan kompak bener, itu tanda-tanda orang berjodoh. Iya kan Mas Seto? Ucap Rani sambil tangannya menyolek lengan Seto agar menyetujui perkataannya. Iya bener tuh kata Mbak Rani. Apaan sih Seto? Walaupun di dunia ini cuma ada dia wanitanya, mending gak usah nikah. Sinis Andi sambil melirik Sita. Biarin gue juga ogah kali, jawab Sita. Rumah Rani pun sudah terlihat di ujung jalan. Mas, aku turun sini saja, terima kasih ya, seraku duluan ya, jangan galak-galak sama orang di sampingmu, antara suka lo. Goda Rani. Sita pun membelalakan matanya kepada Rani. Kamu turun di mana? Tanya Andi jutek. Gang depan Mas Seto ngiri. Hai, yang tanya tuh aku. Kenapa kamu malah bicara sama Seto? Geram Andi. Sita hanya melirik ke arah Andi tak bersuara. Stop Mas Seto, saya turun sini, terima kasih ya Mas. Dan bilangin juga terima kasih sama orang yang ada di belakang Mas Seto, ucap Sita sambil turun dari mobil. Oh baik Mbak. Dasar cantik-cantik jutek. Bisik Andi. Ibas masih berdiri bersandar di pintu kamar sambil menatap tajam ke arah Rio dan Mulan. Seperti seorang pemburu yang membidik mangsanya dan mencari-cari jawaban dari tingkah laku Rio kepada Mulan tersebut. Rio, aku baik-baik saja, lihat sudah bisa tersenyum kan? Ucap Mulan sambil tersenyum tipis. Rio masih belum percaya dengan perkataan Mulan, dia pun mengambil stetoskop dan memeriksa keadaan Mulan. Tekanan darahmu sedikit rendah Lan, badanmu juga masih anget, ucap Rio setelah memeriksanya. Kamu tidak boleh kecapekan dan harus makan, tidur yang teratur, baru saja nikah sudah sakit saja. Kalau ada masalah cerita sama aku jangan dipendam sendiri saja. Oceh Rio. Baik dokter, ucap Mulan. Ibas tidak tahan dengan pemandangan itu. Rio terlalu memonopoli Mulan sebagai sahabatnya. Kemudian dia maju dan duduk di kasur Mulan. Gimana Rio keadaan Mulan, tanya Ibas. Sudah mendingan, tapi dia tidak boleh kecapaian. Jawab Rio. Tuh dengar sayang kata dokter Rio, jangan kecapaian. Iya Mas, aku juga sudah dengar. Eyo, kamu tahu dari mana aku sakit? Tanya Mulan penasaran. Dari Rani. Dia tadi telepon karena panik dan bingung, dia telepon aku. Jadi selesai kerja aku langsung ke sini. Oh ya dokter Rio, lain kali tidak usah khawatir dengan Mulan, karena sudah ada saya, suami Mulan, yang bertanggung jawab. Ucap Ibas menekankan kepada Rio. Rio hanya mengangguk tak bersuara. Andaikan aku yang ada di samping Mulan, tentu aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Batin Rio sambil memandang lekat kepada Mulan. Kamu sudah makan, Lan? Sambil menatap Mulan. Sudah tadi, Mas Ibas yang nyuapin aku. Ngomong-ngomong dokter Rio, ini sudah jam 11 malam, Anda belum mau pulang? Atau mungkin mau nginap di sini bareng kita? Celetuk Ibas. Ya yo, ini kan sudah malam. Lagi pula besok kamu harus kerja kan? Sambung Mulan. Hai, iya sih. Ya udah aku pulang dulu ya. Mulan jangan lupa jaga kesehatannya. Ingat perkataan aku tadi, oke? Kata Rio dengan tersenyum. Ibas merasa anak ini lama-lama menyebalkan. Dari tadi nyeramain Mulan mulu. Padahal aku yang suaminya, kenapa dia yang cerewet, pikir Ibas. Sayang, aku antar Rio ke depan dulu ya. Baik Mas. Rio pun berjalan keluar tamu dan masih menengok ke arah Mulan sebelum pergi.
Ibas yang melihat tingkah Rio seakan-akan meninggalkan Mulan sedikit cemburu. Tak perlu khawatir Rio, ada aku, kata Ibas sembari berjalan keluar. Mas Ibas, aku minta tolong jaga Mulan ya. Jangan sampai dia sakit lagi. Mulan itu sebenarnya lemah fisiknya. Dia kalau ada masalah nggak mau cerita sama orang soalnya. Ucap Rio. Kalau itu tidak kamu minta pun aku akan selalu menjaga Mulan. Mulan istriku aku akan selalu menjaganya. Jawab Ibas sambil menepuk punggung Rio. Baik terima kasih mas, aku pulang dulu. Rio pun masuk ke mobil dan melajukan kendaraannya. Ibas kembali ke kamar Mulan, dia melihat Mulan sudah tertidur karena efek obat yang dia minum. Ibas pun duduk di kursi sembari menatap lekat wajah Mulan yang cantik tapi terlihat pucat itu. Terima kasih sudah tersenyum lagi untukku, ucap Ibas sambil mengelus-elus kepala Mulan. Maafkan aku dengan trauma masa laluku ini yang membuat kamu menderita, bisik Ibas. Ibas meraba-raba saku dan jasnya, mencari handphonenya karena ingin menghubungi ibunya agar tidak khawatir. Aduh aku lupa HP kau di maba ya, kayaknya ketinggalan di kantor. Suara alarm. Mulan terbangun dengan suara alarm di handphonenya, dan langsung mematikan alarm tersebut. Tangannya sedikit keluh karena terpasang infus. Dia ingin melepaskan infusnya tapi ternyata tangan yang satunya lagi digenggam oleh Ibas yang tertidur di sampingnya, dengan keadaan sambil duduk. Kasian sekali kamu mas, pasti capek tidur seperti itu semalaman, bisik Mulan. Mas Ibas bangun. Kamu sudah bangun, mau minum? Tanya Ibas sambil sedikit merem. Mas tidur sini. Sambil menepuk kasur di sampingnya. Beneran nih? Mulan pun mengangguk. Tanpa pikir panjang Ibas pindah tidur ke samping Mulan dan menyamping ke arahnya. Senyum pun mengembang di pipi Mulan, karena bisa menatap secara dekat wajah suaminya yang tampan itu. Karena infusnya sudah hampir habis, Mulan mencabutnya sendiri dari tangannya. Akhirnya tanganku bisa bergerak sambil mengkibas-kibaskan tangannya. Dia pun kembali berbaring dan melanjutkan menikmati wajah suaminya itu sembari mempermainkan rambut suaminya. Kadang jutek kadang baik, dasar buruh pabrik tampan. Bisiknya sambil tersenyum melihat Ibas tertidur lelap karena semalaman menjaganya. Nada dering telepon. Terlihat nama ibu yang menelpon dipnya. Ibu? Ucap Mulan sambil menatap layar ponselnya. Halo assalamualaikum bu. Waalaikumsalam, nak kamu dan Ibas, kata Andi, tidur di klinik ya? Suara ibu dari telepon. Ya bu, kami tidur di klinik, maaf belum sempat kasih kabar bu. Oh ya sudah ibu lega kalau begitu, soalnya tadi malam ibu tunggu kok nggak pulang-pulang. Handphone Ibas dihubungi juga tidak diangkat, Ibas pasti masih tidur, ucap ibunya. Ha iya bu, mas Ibas kecapean. Ya sudah, yang penting ibu sudah tahu kabar kalian. Hati-hati di sana ya. Ibu tutup teleponnya. Baik bu. Tenggorokan Mulan terasa kering. Dia tidak tega membangunkan Ibas yang terlelap di sampingnya untuk mengambilkan minum. Segera dia beranjak dari kasur dan mengambil minuman dengan jalan perlahan serta berpegangan ke dinding dan meja yang ada di depannya. Setelah beberapa saat, tangan Ibas meraba kasur ke kanan ke kiri mencari keberadaan Mulan. Dia pun membuka mara dan terperanjat karena Mulan sudah tidak ada di kasurnya. Mulan. Teriaknya sambil mencari-cari istrinya itu di berbagai sudut di klinik tersebut. Dia mendapati istrinya sedang duduk di depan klinik sambil mengamati pabrik di depan kliniknya itu. Hei, kenapa di sini? Bagaimana keadaanmu, masih sakit? You pusing? Tanya Ibas sambil duduk di samping Mulan. Aku sudah baikan kok mas, cuma masih lemes saja. Kayaknya aku lapar dak, ucap Mulan sambil tersenyum. Oh kamu lapar, bilang dong. Mana pinjam HP-mu? Aku lupa tadi malam HP kau tertinggal di mana, aku cari belum ketemu. Sambil menjulurkan tangannya meminta handphone Mulan. Mulan sedikit kaget karena Ibas ingin meminjam HP-nya. Sementara dia menamai nomor Ibas di handphone menggunakan nama yang aneh, yaitu buruh pabrik galak. Tapi mas. Sini. Sambil mengambil handphone dari tangan Mulan. Apa namanya? Tanya Ibas.
Nama apa, Mas? Jawab Mulan kikuk. Ya, namaku di handphonemu. Buruh pabrik galak. Hehe. Apa? Buruh pabrik galak? Mulan. Mata Ibas pun memelototi Mulan. Maaf, Mas. Habis Mas emang buruh pabrik galak kan? Diganti nanti ya, dengan nama yang bagus. Sambil memencet nama itu dan memanggilnya. Halo? Terdengar suara laki-laki. Andi. Kenapa HP kau sama kamu, ucap Ibas bingung. Ya, aku lupa kemarin sore waktu kita rapat kemudian buru-buru ke klinik, handphonemu aku kantongin. Terus lupa ke bawah pulang. Gak aku kasihkan sama kamu. Hehe. Aduh, dasar kamu ini. Ya sudah, teleponkan penjaga pabrik suruh belikan aku sarapan dan dibawa ke klinik ya. Pinta Ibas. Oke bos, maaf ya. Hari ini kamu cuti? Iya, aku mau nemenin Mulan dulu. Sampai keadaannya lebih baik. Aku belum bisa ninggalin dia sendirian. Sambil melirikkan mata ke arah Mulan. Oke, nanti sore ku antarkan hapnya ke klinik, ucap Andi. Ibas pun menutup teleponnya. Bab